Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih berjumpa lagi dengan saya Haris tentunya di channel YouTube Ahmad Riz Effendi ya Bapak Ibu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait kasus di mana banyak penerima manfaat bansos ya, yang pada penyaluran tahap 1 tahun 2025 atau penyaluran bantuan PKH dan juga BPNT kuota Januari, Februari, Maret dia tidak cair. Nah, tidak cair ya. Ini topik utamanya kita terkait ketidakcairan bansos. Jadi bagi yang PKH atau BPNT tahap 1 tahun 2025 kemarin tidak cair, kira-kira apakah bisa diperbaiki dan apakah nantinya bisa menerima di tahap kedua, ketiga ataupun keempat di tahun 2025. Pertanyaan ini menarik Bapak Ibu karena pada tahap 1 kemarin saya lihat juga banyak penerima manfaat bansos yang otomatis tercoret oleh sistem karena dianggap tidak layak oleh sistem. Nah, bagaimana cara solusinya? Nah, berikut penjelasan lengkapnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Riz Effendi. Dan pada kesempatan kali ini saya mohon maaf kalau videonya agak sedikit gelap ya, karena saya bikin video ini melawan cahaya. Tapi bukan itu topiknya Bapak Ibu, kita akan masuk langsung saja ke topik kita kali ini terkait apakah yang tidak cair tahap 1 bisa cair tahap 2. Gitu pertanyaannya ya. Ini sebenarnya tidak hanya di tahap 1 saja. Mungkin ada juga pertanyaan yang tahun-tahun kemarin bantuannya sudah tidak lagi cair, apakah nanti bisa cair lagi? Karena masih memiliki ya, misal dia bilang, Mas, keluarga saya itu masih punya kartu merah putih. Dulu pernah dapat, sekarang tidak lagi. Kira-kira besok akan bisa dapat lagi atau tidak dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, langsung akan saya jelaskan dulu bahwasannya nanti terkait bansos ya. Bansos itu datanya sekarang akan semakin update Bapak Ibu ya. Pada tahun 2025 kali ini saja data bansos itu nantinya akan diintegrasikan lebih banyak lagi baik dengan data PLN ya ataupun nanti dengan data-data yang lain ya. Sehingga nanti nomor KTP yang jenengan punya atau KTP yang Bapak Ibu punya, nomornya, nomor digit KTP itu nanti akan bisa membaca semua yang jenengan punya saat ini. Misal jenengan punya aset tanah ya, pernah mendaftarkan listrik 2200 ya, kondisi sosial ekonominya bagaimana dan sebagainya, semua nantinya akan bisa terdeteksi by nomor induk kependudukan atau KTP. Nah, disitulah keistimewaan integrasi data di mana nanti harapannya data penerima bansos bisa semakin update atau mutakhir gitu ya Bapak Ibu. Tapi namanya sistem kadang juga ada error, di mana error ini biasanya terjadi tidak pada Kementerian Sosial atau mungkin pada lembaga yang lain. Salah satunya salah input data dan sebagainya, atau mungkin sistem membacanya salah. Atau bisa jadi NIK itu berbeda antara NIK pada kependudukan dan juga pada KTP ada perbedaan nomor. Nah, itu ada kasus yang terjadi tidak banyak, mungkin hanya 1-2 di satu daerah ya. Tapi kalau itu terjadi pada Anda dan mengibatkan bantuan tidak cair itu harus bagaimana? Tentunya Bapak Ibu solusinya, nah ini sudah masuk ke solusi ya Bapak Ibu ya. Pertama, jika Anda tidak cair, hal pertama yang harus Anda lakukan yaitu melakukan cross-check data. Itu yang paling penting yaitu melakukan cross-check data. Memastikan penyebabnya apa dulu. Ya, misalnya sepeda macet gitu aja, sepeda motor macet. Penyebabnya bisa banyak, ada yang ban bocor atau kehabisan bensin atau karburatornya rusak ya, ataupun yang lain. Jadi yang pertama, bantuan tidak cair, yang dilakukan hal yang pertama adalah yaitu di cross check terlebih dahulu. Cross check bisa menggunakan cek bansos ataupun yang lebih detail yaitu pada aplikasi atau sistem SIG-NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, di mana sistem SIG-NG itu yang pegang salah satunya yaitu adalah petugas resmi dari Kementerian Sosial, salah satunya yaitu adalah pendamping PKH. Bagi Anda penerima PKH yang bantuannya tidak cair, Anda bisa konsultasi dulu ke pendamping untuk mengetahui penyebabnya apa. Sekarang di website Bansos, alhamdulillah Bapak Ibu sudah muncul beberapa penyebab ketidakcairan Bansos. Nah, gitu ya. Jadi yang pertama diketahui dulu apa penyebabnya. Berikutnya, kalau penyebabnya sudah muncul ya dan ternyata kenyataannya Anda sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diterangkan pada sistem. Misal contoh,
Anda tidak cair karena memiliki listrik 2200. Kenyataannya, rumah Anda tidak memasang listrik tersebut dan tidak pernah sama sekali order atau pasang listrik 2200. Nah, kalaupun nanti sudah diketahui permasalahannya ya Bapak Ibu ya, nanti kita akan masuk ke solusi, yaitu solusinya perbaikan. Kalau terkait listrik, kemarin pihak PLN ya, di beberapa daerah juga sudah koordinasi dengan dinas sosial, di mana nanti dinas sosial juga akan merekap data yang tidak cair dan akan dilaporkan ke PLN. Itu solusi yang PLN ya Bapak Ibu ya. Berikutnya ada yang tidak cair karena solusi pekerjaan tidak layak. Nah, itu solusinya yang khusus pekerjaan tidak layak itu nanti harus dirubah dulu pada data kependudukan lalu diusulkan ulang. Gitu ya solusinya. Tapi ada yang masalahnya memang karena sudah mampu. Nah, itu sulit itu solusinya ya. Kalau diusulkan lagi saya kira tidak akan dapat lagi ya. Jadi yang pertama yang tadi itu yang saya sampaikan dicek dulu, yang kedua nanti dicari solusinya tergantung dari masalahnya apa. Tentunya semua solusi itu muaranya yaitu tetap satu, yaitu diusulkan ulang. Jadi setelah diperbaiki solusinya diusulkan. Jangan waktu dapat perkara bakso tidak cair langsung usul, ya tetap nggak bisa. Harus diselesaikan dulu masalahnya baru diusulkan ulang. Seperti pekerjaan tidak layak ya di kakaknya diganti dulu. Ya pekerjaannya disesuaikan dengan kenyataan lalu diusulkan ulang. Kalau keluarganya terdeteksi listrik 2200 ya diupdate dulu listriknya di PLN, di sistemnya PLN, lalu diusulkan ulang. Pertanyaan berikutnya yang terakhir, apakah nanti kalau sudah dilakukan solusi itu bisa cair lagi? Nah itu Bapak Ibu, terkait cair tidaknya itu jawabannya sangat sulit. Bahkan saya pribadi tidak bisa menjawab, ya tidak bisa menjawab. Karena begini, nanti cair tidaknya itu ranahnya dari pusat Bapak Ibu, bukan lagi daerah ya. Bukan pendamping, bukan daerah, bukan Pak Lurah, bukan Bupati, ataupun dari dinas sosial, bukan. Nanti dari pusat yang akan menentukan Anda nanti akan cair lagi atau tidak. Daerah, khususnya desa atau kelurahan, itu hanya sebatas membantu mengusulkan. Ya, yang bisa mengusulkan nanti adalah desa atau kelurahan. Pendamping tidak bisa Bapak Ibu ya, pendamping tidak bisa dan tidak boleh usul. Begitu, pendamping nanti hanya bisa membantu analisa. Jadi gini, pendamping membantu cross check, ya, terus nanti Anda selesaikan masalahnya, lari ke kelurahan, kelurahan membantu usul. Nah, gitu Bapak Ibu. Kelihatannya ribet, tapi disinilah ada faktor saling mengawasi Bapak Ibu. Karena pendamping itu bukan bawahannya kelurahan ya. Pendamping langsung dari pusat kementerian, kelurahan adalah pemangku wilayah. Jadi itu ada saling mengawasi gitu ya. Kalau satu orang memang secara umum bisa cepat, tapi nanti kan tidak ada yang mengawasi, akan rawan terjadi penyelewengan gitu ya. Jadi gitu, nanti bisa cair atau tidak, saya pribadi tidak bisa memastikan, tapi ikhtiar saja berusaha, karena kita tidak tahu kedepannya itu bagaimana. Beberapa kasus yang sudah kami tangani, khususnya penerima PKH yang tidak cair di 2024 kemarin, alhamdulillah di 2025 ini ternyata ada yang sudah cair lagi. Ya tidak semua, tapi ada beberapa yang sudah diperbaiki, sudah diusulkan, sekarang jadi penerima bansos baru. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang bisa mungkin saya perjelas terkait yang kasus tidak cair. Semoga infonya membantu ya. Dan kita ketemu lagi di lain sesi. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.